Haleluya, shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Sehat semua Bapak dan Ibu. Puji nama Tuhan, kalau kita bisa berada di tempat ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan saja, amin. Mari sama-sama kita mau persiapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Bapa Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, buat anugerah-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Bapa, kalau kami boleh berada di tempat ini, itu bukanlah suatu rutinitas biasa Tuhan, tapi suatu anugerah yang besar buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas sepanjang tahun yang begitu luar biasa. Sepanjang tahun yang penuh Tuhan dengan karya tangan-Mu. Kami percaya Tuhan di akhir penghujung tahun 2024 ini kami akan melihat kemuliaan-Mu yang lebih besar lagi Tuhan. Karya-karya tangan-Mu yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau pada pagi hari kami mau datang Tuhan dengan segenap apa yang kami bawa, segenap sukacita kami, segenap pergumulan kami Tuhan, segenap kuk yang ada di pundak kami mau serahkan itu dalam kaki-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang bekerja, Engkau sendiri yang mengurapi setiap kami. Mari Tuhan, kami percaya Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, mari segenap umat yang percaya bersama katakan amin. Mari sembah Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang penuh kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Serukan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Oh Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari puji Dia, Allah yang mulia. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus Tuhan, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi nyatakan kemuliaan-Nya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yes, panggil namanya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Menaikkan syukur-Mu, segala pujian syukur
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Kami mau memujimu Tuhan. Oh, menyembahmu Tuhan Yesus. Mari saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama bangkit berdiri. Serukan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu Yesus Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Serukan dengan hatimu, katakan segala pujian. Kami terlebih bersyukur Tuhan, Engkau hadir dalam setiap hidup kami. Oh, kini ku datang sujud. Kami mau memujimu Tuhan, menyembahmu Tuhan. Oh, Yesus, ku menyembahmu. Mari jemaat Tuhan sama-sama serukan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembah. Katakan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Kau hadir dalam hidupku Yesus Tuhan. Kau mau datang ke hadirat-Mu, kau mau menyembahmu Tuhan, memujimu, menyembahmu Tuhan Yesus, ku menyembahmu Yesus, ku menyembah Yesus, ku menyembahmu Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, naikkan pujianmu bagi namanya. Hanya Dia yang layak. Mari sama-sama naikkan pujian syukurmu, sebab Dialah yang layak terima segala pujian. Hanya Tuhan yang layak. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima pujian. Hanya Engkaulah yang layak kami sembah. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau sembah Kau. Hanya Kau yang layak dipuji Tuhan. We worship you God. Let's sing together. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, we worship
meninggikan Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak. Be glorified and magnified, oh God, we worship you. Mari lebih lagi sembah Tuhan. Oh God, we worship you. Hanya Kau yang layak terima pujian. We worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. You can be glorified. Be glorified and may be glorified. Be glorified and may be glorified. You can be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Haleluya. Berikan pujian penyembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Yes, kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang layak terima pujian dan penyembahan kami Tuhan. Sebab tidak ada satupun nama yang lebih besar dari Allah yang kami punya. Allah kami Yesus Kristus yang melampaui segala akal, Raja di atas segala raja Tuhan. Kami percaya nama-Mu besar, nama-Mu lebih dari apapun Tuhan. Kau sanggup mengatasi setiap permasalahan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih dahsyat lagi. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersuka cita bersama, katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya di penghujung 2024? Luar biasa. Kita pakai yel-yel ya, biar kayak anak muda gitu loh. Saya percaya di sini jiwa muda semua, amin. Jawabnya luar biasa dahsyat. Yes, yes, yes. Oke. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa Dahsyat. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sebabnya yang percaya bahwa Tuhan kita besar, mari sama-sama angkat tanganmu. Puji namanya. Mari bersama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Yes, hanya Kau Tuhan yang benar. Mari sama-sama nyatakan iman-Mu. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku. Gak perlu ragu saudara, Jauh menjamin Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan kuasanya ada di dalam kita, amin. Oh, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkat. Sama-sama serukan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah
Tuhan yang benar, Yesus. Dan Tuhan yang benar, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Yes Tuhan, Kau Allah yang benar, Kau Allah yang dahsyat. Seberapa banyak Bapak Ibu yang percaya bahwa Allah kita dahsyat, boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Allah yang dahsyat. Yes Tuhan. Mari sama-sama bertepuk tangan bersorak-sorai buat Allah kita. Dialah perlindungan kita. Mari katakan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepada-Mu. Mari sama-sama katakan, haleluya. Sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Yes Tuhan, kami mau sekali lagi serukan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Mari sama-sama jemaat serukan imanmu. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janjinya ya dan amin. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepada-Mu. Mari sama-sama jemaat serukan, haleluya. Sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya. Kau ajaib. Yes Tuhan, mari sama-sama pujikan janji-Mu. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepada-Mu. Mari sama-sama lambaikan tanganmu. Haleluya. Seorang sebab namanya besar, dahsyat, dahsyat, dahsyat dalam hidupku. Mari sama bersorak buat Allah kita. Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Sekali lagi serukan, haleluya. Sebab namanya besar, sebab nama-Mu besar. Amin. Dahsyat-dahsyat dalam hidup. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus
mulia. Haleluya. Haleluya. Yes Tuhan, namamu dahsyat. Haleluya, puji nama Tuhan. Yes Tuhan, namamu dahsyat. Sebab Engkau satu-satunya yang besar, yang menyelamatkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau rela turun ke dunia buat setiap kami. Kami tahu kami tidak layak Tuhan. Bahkan sampai detik ini pun masih banyak dosa yang ada dalam diri kami. Tapi Tuhan mau melayakkan setiap kami, mengangkat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau juru selamatku yang ajaib. Ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Tuhan, kami mengucap syukur. Mari sama-sama pujikan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Mari sama-sama sembah Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu
bersamaku, hanya dalam janji-Mu Tuhan. Aku mengenal selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Tuhan di hidupku. Mari serukan dengan imanmu, katakan Yesus Engkau juru selamatku. Hanya Engkau Tuhan dalam janji-Mu selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu. Di hidupku, haleluya, sungguh besar setiamu Tuhan. Kau yang berkuasa, Kau yang bertata melebihi apapun juga. Hanya nama-Mu Tuhan yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang luar biasa baik dalam kehidupan kami. Seringkali kami sebagai anak-anak-Mu tidak bisa melihat Tuhan dengan mata hati kami Tuhan, apa rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi Engkau ingin ingatkan Tuhan pada pagi hari ini bahwa kami punya kemerdekaan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, berikan pada setiap kami di tempat ini roh hikmat, wahyu, pengertian yang daripada Engkau sendiri untuk kami boleh mengerti akan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, ada sukacita hari ini Bapak Ibu. Tengok kanan kirinya, berikan senyum yang terbaik kalau ada sukacita, ya. Berikan senyum yang terbaik. Oke, saya minum dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, kemarin malam di tempat ini ada gladi bersih ya Bapak Ibu ya. Ada gladi bersih acara persiapan acara Natal. Kenapa? Karena memang luar biasa sekali. Bulan ini kan adalah bulan Desember ya Bapak Ibu ya. 2 hari lagi kita akan masuk untuk memperingati hari Natal ya. Nah, kalau hari ini kita masih boleh duduk di tempat ini, hari ini kita masih boleh dalam keadaan sehat, katakan dalam diri kita masing-masing, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Artinya ada kebaikan Tuhan dalam diri kita, hari ini kita masih sehat. Loh, kesehatan itu sesuatu yang sangat-sangat mahal Bapak Ibu, betul nggak? Kalau kita hari ini sakit, wah udah nggak bisa ngapa-ngapain, badannya nggak enak semua, betul nggak? Keluar uang lagi nggak Bapak Ibu? Keluar uang juga ya. Jadi kalau hari ini Anda dalam kondisi keadaan sehat, mengucap syukur, puji Tuhan. Tapi artinya apa? Artinya Tuhan masih punya suatu rencana dalam hidup kita yang harus digenapi. Kalau Anda hari ini masih duduk di sini dalam kondisi sehat, artinya Tuhan masih punya rencana dalam kehidupan kita untuk digenapi dalam kehidupan kita ya. Hari ini saya juga senang ya, beberapa dari Anda yang dari luar kota, mungkin pas mudik pulang ke Semarang gitu ya. Hari ini Anda ibadah di tempat ini, welcome home di GBI Lantera, karena ini rumah Anda ya. Saya lihat Jose tadi main musik,
baru pulang dia ya dari Malang. Terus saya lihat Bu Sisil, mana Bu Sisil ya? Bu Sisil datang juga ya dari Bandung. Kemudian anaknya Pak Handoyo, nah dari Jogja ya. Nah, ya jadi yang pada pulang karena mungkin mau liburan ya. Kita habis ini libur. Ini kertasnya siapa ya jatuh ya? Banyak yang libur makanya pulang kampung semua. Welcome home to GBI Lamtera. Ya, Bapak Ibu, saya sebetulnya sudah menyiapkan sesuatu yang ingin saya sharingkan pada pagi hari ini. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Ya. Jadi 2 hari yang lalu itu saya sudah persiapkan sebetulnya yang akan saya sharingkan pada hari ini. Dan itu udah jadi gitu ya, PPT-nya udah jadi. Waktu itu Bro Noel yang saya mintain tolong gitu ya. Nah, ternyata semalam gara-gara saya lihat anak-anak sekolah minggu itu yang menyanyi dengan penuh sukacita gitu ya. Pam 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 pam. Terus kemudian tiba-tiba Roh Kudus berbicara sesuatu kepada saya bahwa firman yang saya sharingkan harus diganti Bapak Ibu. Ya. Firman yang saya sharingkan harus tiba-tiba berganti. Nah, kalau Bapak Ibu tahu kemarin malam kita itu latihan sampai jam berapa ya? Ya kalau saya pulang 9:30 kayaknya ya. Jadi saya keluar dari tempat ini itu sekitar 9:30 malam Bapak Ibu. Semalam ya. Dan itu sejujurnya disuruh ganti firman 9:30 malam itu Bapak Ibu ya. Terus saya kemudian saya pikir ya udah pulang langsung gitu ya. Ternyata anak saya Brandon lapar. Dia minta makan gitu ya. Kita cari makan. Akhirnya dia bilang, "Mah, aku pengen street food." Street food itu maksudnya makanan pinggir jalan gitu ya, bahasa kerennya street food ya. Makanan pinggir jalan. Akhirnya kita cari mie Jowo ya Bapak Ibu ya. Ini enggak promosi ya, bukan endorse ya. Saya makan mie Jowo yang di belakang mana? Pringgading, gereja Pringgading tuh. Mungkin ada yang sering makan di situ namanya Bang John ya. Paling enak sate apa itu? Nah, kalau ngomong makanan semuanya tahu gitu ya. Sate kekian tuh ya, yang dibakar gitu. Enak ya dikasih kecap. Nah, ternyata sampai sana kita pesan makan, ngantri Saudara. Ya, semakin malam semakin ramai ternyata, ya. Kemudian sate kekiannya ternyata juga habis. Jadi akhirnya kita cuma bisa makan bakminya aja, ya. Tapi ya nggak apa-apa karena udah lapar, udah terlanjur duduk, akhirnya kita pesan makanan. Nah, sampai rumah ternyata kita itu pukul 10:30 Bapak Ibu. Ya, 10:30 malam, terus kemudian baru mandi gitu ya. Kemudian kita doa bareng, setelah itu baru saya bisa mulai mempersiapkan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Ya, akhirnya malam kemarin pukul 11:30 lebih, jam 12-an lah lebih. Saya mulai tulis semua apa yang Tuhan ingin mau sampaikan kepada kita di tempat ini. Ya, nah alhasil saya baru tidur 2:30 pagi, Saudara. Ya, jujur 2:30 pagi saya baru tidur. Ya, nah apa yang Tuhan ingin sampaikan itu Tuhan ingin sesuatu yang simpel sebetulnya, yang mungkin setiap dari kita sebetulnya sudah sangat-sangat sering mendengar firman ini. Tetapi firman ini itu seringkali terlewatkan dalam hidup kita, ya, karena kita memandang alah itu hal yang apa ya, cuma kalimat-kalimat yang sangat simpel, yang mungkin Anda mengatakan bahwa itu kalimat simpel, ya, tapi ternyata itu sangat susah sekali, ya, untuk Anda pahami dan Anda aplikasikan dalam kehidupan Anda, ya. Nah, saya saat ini ingin kalau Anda ada di rumah Tuhan hari ini, ada sesuatu yang baik, biasakan untuk Anda mencatat setiap firman yang ada, ya, dan Anda boleh praktekkan itu dalam kehidupan Anda. Judul yang saya berikan adalah kemerdekaan di dalam Kristus, Saudara. Ya, kalau kita lihat anak kecil itu punya beban nggak, Saudara? Kalau yang masih sekolah minggu itu loh, Saudara, punya beban nggak? Enggak loh, ya. Tapi saya yakin kalau bertambahnya faktor usia, apalagi kalau udah mulai kuliah ini, yang udah mulai kuliah udah mikir, apalagi kalau semesternya udah semester yang terakhir ya, mulai mikir, wah aku nanti kerja di mana ya, nge-apply kemana, mau ngapain, gimana bisa dapat punya penghasilan, betul, right? Ya. Tapi kalau Anda yang mungkin masih kecil, Anda nggak punya pikiran apapun, apalagi kalau Anda udah menikah, wah itu mulai ada lagi hal-hal yang harus Anda penuhi dalam kehidupan Anda, ya. So kalau kita lihat anak kecil, waktu saya kemarin lihat anak-anak kecil sekolah minggu itu menari, menyanyi gitu ya. Mereka dengan penuh sukacita, ketawa. Saya lihat Seo itu anaknya Pak Doni. Wah, semangat sekali narinya, ya. Sampai seperti itu. Saya lihat, wah anak-anak ini anak-anak yang merdeka loh.
Mereka nggak punya pikiran loh, bener nggak? Tapi kalau kita ini setiap kita punya beban masing-masing, betul? Ya. Nah, saat ini Tuhan ingin bicara kepada kita tentang bagaimana kita bisa merdeka di dalam Kristus. Waktu kita memerdeka dalam Kristus, sebelumnya kita harus mengetahui bahwa kita ini dimerdekakan oleh Kristus harus punya sesuatu yang harus kita lakukan. Yuk kita buka dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Tolong dibuka slide-nya. Ya. Apakah Anda bisa membaca? Saya. Yuk kita baca sama-sama. 1 2 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saudara, coba bukakan slide-nya gambar pohon. Kalau saya bertanya kepada saudara, kalau saudara lihat gambar pohon ini ya, buah itu kira-kira keluarnya di cabang-cabangnya atau di ranting-rantingnya atau di pohonnya, saudara? Di mananya? Di rantingnya, betul? Pertanyaan saya, coba Anda renungkan ya, apa sih sebetulnya yang dikerjakan oleh pohon tersebut menurut Anda? Yang dikerjakan apa? Dia memupuk dirinya sendiri enggak? Dia memupuk dirinya sendiri enggak? Pohon itu bisa berbuah, siapa yang memupukin, saudara? Loh, kok pohonnya bisa memupukin dirinya sendiri? Enggak, tuannya, betul? Sama dengan hidup kita, ya. Nempel itu seperti buah yang berbuah, ranting itu nempel sama pohonnya. Tugasnya tuh simpel sebetulnya, ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi paling sukar kita lakukan yaitu nempel pada pokok anggur yang benar. Siapa pokok anggur yang benar itu, Bapak Ibu? Yesus. Ini sering kali Anda dengar, tapi kadang-kadang kita sering kali lewat. Nempel. Anak kecil itu kenapa dia bisa sukacita? Karena kenapa? Dia nempel nggak sama papa mamanya? Dia percaya nggak sama papa mamanya? Dia mikir nggak sih besok mau makan apa? Dia mikir nggak besok dia bisa sekolah gimana? Enggak. Dia nempel. Yang stres siapa, Bapak Ibu? Papa mamanya, bener nggak? Anak kecil tuh nempel, makanya waktu nyanyi dengan penuh sukacita, pam 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 pam. Besok lihat ya waktu Natal ya, mereka happy banget. Mereka tuh nempel, nggak punya pikiran apa-apa. Mereka tuh merdeka. Makanya kalau Bapak Ibu lihat ada lagu di sekolah minggu ya, yang sering kita tahu, yang sekolah minggu pasti tahu. Kalau yang nggak pernah sekolah minggu nggak tahu, ya. Dan guru sekolah minggu juga pasti tahu. Lagunya apa biasanya? Yesus pokok dan kitalah carangnya. Lagunya yang agak semangat gitu loh bro, jangan terlalu loyo. Coba agak semangat. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Loh, ini simple banget. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ini sering dinyanyikan. Tapi untuk memaknai kalimat ini tuh enggak mudah. Kalimat nempel tuh enggak mudah Bapak Ibu. Kalimat Anda stres terus besok harus ngapain itu enggak mudah. Saya tahu dan saya pernah mengalaminya. Ya. Jadi Tuhan ingatkan kepada kita nempel. Ya. Dikatakan tentang di ayat yang kedua ya, coba buka slide-nya. Oh ya, ini ada gambar pohon lagi nih yang berbuah. Nah, ini ya. Tapi habis pulang dari tempat ini jangan semuanya langsung kepingin makan anggur ya. Karena lihat ranum-ranum gitu ya, macam-macam anggurnya. Buahnya banyak enggak Bapak Ibu? Banyak. Tugasnya apa? Nempel. Tugasnya tuh nempel pada pokok anggur. Ya. Nah, kalau Anda baca di ayat yang kedua,
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Ya, Bapak Ibu, kenapa kok dikatakan soal membersihkan saja itu pekerjaan dari si ranting itu? Bapa di surga yang mengerjakannya dalam kehidupan kita. Tuhan memurnikan kita ya dalam kehidupan kita. Setiap kali kita ini mendengar firman Tuhan datang ke tempat ini, itu kita itu seperti dibersihkan. Maka kenapa kita ini setiap minggu harus dengar firman? Bukan setiap minggu, kalau perlu setiap hari dengar firman. Benar enggak? Orang yang pertama kalinya suka dengki, suka iri hati, begitu dengar firman diingetin, akhirnya oh iya aku minta ampun Tuhan. Betul enggak? Orang yang serakah, kemudian orang yang selalu merasa hidupnya nothing, begitu dengar firman yang boleh membangkitkan imannya, dia langsung dibersihkan lagi. Ya. Jadi kenapa kita harus dengar firman tiap hari? Ya, karena firman itu yang akan membersihkan kita dalam kehidupan kita. Tapi ada kalanya karena kita ini sudah terlalu kotor, sudah terlalu dekil, terlalu banyak ya hal yang harus dibersihkan, makanya Tuhan kadang proses kita dalam kehidupan kita ya. Tapi banyak kali orang dengar firman, Bu saya sudah dengar firman tapi kok tidak berubah ya hidup saya. Nah Bapak Ibu, kita cek dalam diri kita masing-masing. Saya akan berikan perumpamaan yang mungkin akan mewakili Anda. Bro Noel tolong dibantu. Bro Noel tolong bantu ya, pegang di sini. Saya akan coba memberikan gambaran dalam kehidupan kita bagaimana tentang orang yang mendengarkan firman ya, yang bisa menyerap firman dan yang tidak menyerap firman. Tolong dikasih air, Bro. Ya, diisi sedikit aja ya. Ya itu aja coba. Oke, cukup. Ditutup dulu. Oke, ini saya ibaratkan batu ini adalah kita, Bapak Ibu. Ya, setiap kali kita datang ke gereja, setiap kali ini perumpamaan yang menurut saya paling simpel dan bagus banget untuk buat kita ya, lihat ya. Setiap kali kita datang ke gereja, setiap kali kita dengar firman, kita ini masih seperti batu tapi, ya. Jadi kita manusia ini dimasukkan di sini nih, dimasukkan ke dalam air. Ini airnya nih firman ceritanya ya. Nah, menurut Bapak Ibu, dia bisa nyerap air ini enggak Bapak Ibu, si batu ini? Enggak bisa. Datang ke gereja enggak? Datang. Dengar firman enggak? Dengar firman. Tapi dia tidak bisa menyerap firman. Ya, ini saya ambil. Oke. Tetapi ada satu orang lagi yang datang ke gereja dan dengar firman seperti tisu ini Bapak Ibu. Dia lembut, dia mau membuka dirinya, dia mau buka hatinya, dan dia dengar firman. Bapak Ibu lihat, dia bisa menyerap air enggak Bapak Ibu? Bisa? Nah, yang mau saya sampaikan ke Bapak Ibu semua adalah kita sebagai manusia, kita ngomong, Bu kok enggak ada yang berubah dalam hidup saya. Ingat, firman yang ditaburkan sama, tapi tidak banyak orang yang bisa menyerap firman itu dan mengalaminya dalam hidupnya dan menghidupinya. Tapi kalau Anda bisa dengan firman, Anda aminkan, Anda lakukan, dan Anda percaya dan Anda serap seperti tisu ini, dia menyerap firman yang ada, ya. Maka apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, pada waktu kita ini belum Bro Noel, sabar, masih berdiri begini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, perhatikan. Saat masalah itu datang dalam hidup, ya, saat kita ini digencet kanan kiri, kalau kita dengar firman kita masukkan dalam hati kita dan kita mengalami firman itu, maka Anda dipencet apapun dalam kehidupan itu, Anda akan keluarnya air. Paham? Yang keluar firman. Begitu Anda mengalami sesuatu dalam hidup Anda, karena firman ini sudah Anda masukkan dalam hidup Anda ngalami apapun, langsung Anda keluar firman Tuhan dalam hatimu. Sehingga firman itu hidup.
Saat firman itu hidup, disitulah mujizat terjadi dalam hidupmu. Amin. Banyak orang tidak pernah mengalami mujizat. Karena apa? Karena mereka tidak menghidupi firman ini. Sehingga setiap hari mereka bilang hidupku sama saja, nothing. Dia tidak menghidupinya. Tapi kalau dia menghidupinya, firman ini dia kegencet keluar firman terus dalam hidupnya dia. Sehingga yang terjadi, mujizat terjadi dalam hidup dia. Amin. Ya, beri kemuliaan pada Tuhan kalau Anda paham ya. Oke, disingkirkan dulu Brunel untuk batunya. Ini jangan dulu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin menggambarkan ya dalam kehidupan kita bagaimana kita boleh memaknai arti mendengar firman Tuhan. Arti nempel sama pokok anggur yang benar ya. Jadi supaya apa? Supaya kita berbuah. Supaya kita enggak sendirian. Kalau orang itu selalu merasa bahwa aku mau melakukan sendiri apapun enggak perlu tanya sama Tuhan dalam kehidupan kita ya. Mulai sekarang belajar. Setiap kali kita mau melakukan sesuatu, seringkali ya Bapak Gembala ngomong, tanya sama Tuhan, kira-kira Tuhan aku mau ngelakuin ini, boleh enggak Tuhan? Kira-kira Tuhan mau berbicara kepada saya itu apa ya yang bisa saya kerjakan? Karena kenapa? Tuhan ngomong, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Loh, buktinya bisa Bu. Betul, saya pun pernah ngalami Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tahu ya background saya kerja ya di bisnis. Jadi kadang-kadang logika itu akan bermain. Ya, dan itu sangat lumrah dan manusiawi sekali. Jadi pada waktu logika itu bermain, kadang-kadang kita bisa nggak melakukan sesuatu, bisa. Tapi endingnya, jangan lupa, endingnya itu kalau nggak disertai oleh Tuhan, endingnya adalah apa, Bapak Ibu? Lo ingat nggak firman Tuhan yang mengatakan apa? Manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri, betul nggak? Ya. Jadi manusia yang contoh-contoh, saya sering ngumpamain nih kalau saya membawakan training ya, saya kan sering bawain training di sesi-sesi ya. Pada waktu seseorang, ini ada satu cerita. Seorang anak, masa liburannya biasanya kalau di Indonesia bulan apa Bapak Ibu? Juni ya, betul? Yang paling panjang 1 bulan dulu Bapak Ibu kenaikan kelas, bulan Juni Juli lah ya. Nah, satu kali si anak ini bilang sama ibunya, Mama, aku pengen banget mah jalan-jalan, Bu. Kita tuh jalan-jalan ke luar negeri, ke Singapura gitulah minimal, ya kan? Terus mamanya tuh bilang, jangan Nak, ini kita kebutuhannya masih banyak ya. Karena ini orang Surabaya, mamanya bilang, kita cari yang deket-deket aja. Yang deket-deket sama Surabaya apa yang buat liburan? Malang, Jose udah ke Malang ya, ke Batu Malang gitu ya. Ke Batu Malang lah. Nah, akhirnya ya sudahlah. Mamanya akhirnya belilah ya tiket tanggal sekian gitu kan untuk ke Batu Malang ya, Inden Hotel gitu ya, buka. Nah, ini perhatikan anak-anak muda ya yang belum menikah, besok jangan seperti ini. Pada waktu mamanya ini sudah ngindenkan hotel, anaknya happy gitu ya. Nah, tiba-tiba besok paginya waktu di kantor, si mamanya terima telepon yang berdering, kring gitu ya. Akhirnya telepon diangkat, halo selamat pagi. Nah yang di seberang sana ngomong, halo selamat pagi dengan Ibu Esther, misalkan saya gitu ya. Dengan Bu Esther, oh ya saya sendiri. Wah Bu Esther ini kebetulan Ibu mendapatkan penawaran yang sangat spesial Ibu. Kita ada program untuk pergi ke Singapura dengan cicilan 0%. Wah langsung lah, ini hati-hati ya. Dicobai oleh keinginannya sendiri. Tiba-tiba si ibu berkata, wah apakah ini jawaban doa dari Tuhan untuk saya gitu ya, cicilan 0% loh ya. Wah ini jawaban Tuhan dalam hidup saya. Akhirnya yang dilakukan apa? Si ibu ini ngambil, ya kan, ngambil kreditnya, kemudian dia beli tiketnya Singapura tadi yang cicilan 0%. Wah waktu berangkat semangat gak? Oh semangat, apalagi zaman sekarang ya, wah selfie pokoknya ya. Wah, Instagramnya berjalan, oke? Nah, waktu pulang, gimana waktu pulang? Pusing, stres. Bayangin habis pulang dari Singapura terus jalan-jalan ke Batu Malang kok. Kan Batu Malangnya udah terlanjur, bener nggak? Kan double jadinya, betul? Nah, akhirnya pusing karena mencicil.
Benar nggak? Nah, terus waktu mencicil sampai matanya mencicil gitu ya. Nah, waktu mencicil, stres nggak? Terus Anda berkata, Tuhan, kenapa Tuhan tidak jawab doaku? Kenapa aku jatuh dalam hutang? Dulu saja niki sing hutang ki sapa? Benar nggak? Yang hutang tuh siapa? Yang membuat Anda jatuh dalam hutang tuh siapa? Paham maksud saya Bapak Ibu? Manusia tuh jatuh karena keinginannya sendiri. Loh, semua itu ada dalam firman Tuhan loh. Makanya Bapak Ibu yang jarang baca firman, bertobat. Nunggu yuk kabeh dalam hati loh ya, tapi terus angkat tangan wis pokoknya ya. Nah, kenapa? Karena di dalam firman itu sebetulnya ada. Wahai anak muda, loh, yang dipanggil anak muda siap gitu loh. Wahai anak muda, baca firman. Terutama Amsal. Amsal tuh hikmatnya luar biasa. Saya selalu ngomong sama anak-anak yang muda-muda, kalau kamu males baca, apalagi kalau perjanjian lama ya, saya sangat-sangat paham ya. Ini memperanakan ini, dah saya stres ya Bapak Ibu yang saya pusing kalau yang nggak biasa baca firman ya. Bacalah Amsal lah yang enteng dulu, jangan yang berat-berat dulu ya. Kalau Anda baca Amsal, minimal 1 hari 1 pasal aja, 30 hari selesai nggak? Ya kenapa kok selesai? Karena orang ngerti ya. Nah, karena Amsal itu isinya pasalnya berapa? 30? Lah dibuka 31 apa 30? Bingung ya. Benar 1 bulan pokoknya selesai. Ya. Jadi kenapa Anda baca firman? Karena firman itu sebetulnya Bapak Gembala pernah ngomong ya, firman itu adalah buku kehidupan. Firman itu akan keluar pada waktu Anda bisa menyerap firman itu, seperti tadi perumpamaan. Anda ingat perumpamaannya tadi Bapak Ibu? Ya, batu dan tisu. Kalau Anda seperti tisu yang bisa menyerap firman itu, saat hidupmu mengalami apapun dalam hidupmu punya masalah, firman yang keluar dari hidupmu. Ya, makanya jangan pernah Anda mengatakan bahwa kok Tuhan tidak baik dalam hidup saya. Coba diingat-ingat lagi. Seringkali itu karena kita sendiri sebetulnya Bapak Ibu, bukan karena orang lain. Ya, oke, saya teruskan. Pada waktu kita ini sudah melekat kepada Tuhan, firman itu masuk dalam kehidupan kita. Ya, yang tadi saya katakan, apapun yang keluar adalah firman. Coba buka slide berikutnya. Di dalam Yohanes 15 ayat 7. Nah, semalam ini saya yang bikin PPT-nya sendiri loh Bapak Ibu, malam-malam ya. Saya cari gambar yang cocok gitu ya. Wah, saya nemu gambar ini Bapak Ibu. Ini gambar Tuhan Yesus yang narik kita yang lagi kelelep. Bener gak? Ini kan air ya. Saya ini orangnya gak bisa renang Bapak Ibu. Ya, jadi saya tuh takut kalau sampai berenang kelelep gitu ya. Wah, saya bayang ini cocok banget buat saya gitu ya. Yang mau kelelep terus Tuhan angkat kita. Ya, di sini Bapak Ibu bisa lihat Tuhan tuh mengulurkan tangan kepada kita saat kita sudah nggak bisa mampu dalam kehidupan kita. Ya, kemarin kenapa gambar ini saya ambil juga? Saya teringat kemarin kita nonton film. Karena kalau hari Sabtu biasanya kan saya dengan ada acara family time gitu ya, saya dengan anak saya. Nah, biasanya itu mesti ada tonton film Bapak Ibu ya. Kemarin nonton film apa namanya? Musafa atau Mufasa ya? Mufasa itu Lion King itu loh ya. Nah, di film tersebut juga sama. Ceritanya si Mufasa ini hampir tenggelam. Ya, dia nggak bisa berenang. Terus dia ditolong. Orang kalau sudah mau tenggelam Bapak Ibu, itu tuh rasanya sudah hampir mau mati Bapak Ibu. Nah, pergumulan kita kadang-kala seperti ini dalam kehidupan kita. Tapi ingat, pada waktu Anda merasa Anda sudah terdesak, Anda sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ingat Tuhan bicara apa dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, ya. Of course pasti. Karena yang kita minta adalah sesuai dengan firman Tuhan, ya. Banyak sekali juga orang yang ngomong bahwa, Bu, saya sudah berseru dan berteriak gitu ya kepada Tuhan. Saudara, saya sering kali ngomong ya,
mungkin beberapa dari saudara yang pernah mendengar kesaksian saya berkali-kali, ya, mendengar apa yang saya sampaikan. Saya selalu ngomong bahwa, yuk, kalau kamu punya masalah, bukankah di firman Tuhan dikatakan tutuplah pintu, berdoalah, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Terutama Anda yang masih muda, ingat kalau Anda bisa praktekkan firman itu dalam hidupmu, percayalah 10 tahun dari sekarang, 5 tahun lah dari sekarang, saya gak akan pernah lihat anak muda yang ngomong bahwa hidup saya gagal, gak ada, ya. Karena saya yakin kalau Anda perkatakan firman dalam hidupmu, hidupmu akan diberkati Tuhan luar biasa, amin. Ya, itu terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali waktu kita boleh ada duduk diam di bawah kaki Tuhan, saya selalu ngomong, kalau sampai Anda gak bisa berdoa, saya selalu ngomong apa? Kalau gak bisa doa, bernyanyilah. Gampang toh? Bener gak? Bernyanyilah sampai Roh Kudus itu turun dan Anda merasakan hadiratnya yang luar biasa. Ya, saya selalu ngomong bahwa Tuhan, saya ingat firman-Nya Bapak Gembala waktu itu pernah bawakan firman gitu ya. Kalau Anda berdoa itu ngomong, Tuhan, dunia ini adalah milik-Mu. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Engkau. Loh, itu saya ucapkan loh saudara. Saudara ngucapin enggak pertanyaannya? Loh, ini serius loh. Saya kalau doa ngucapin loh saudara. Tuhan, dunia ini milik-Mu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau pernah menolong aku Tuhan. Dan aku yakin Kau akan menolong aku. Tolonglah aku Tuhan sekali ini lagi. Itu diucapin terus ya. Saat kita boleh ada duduk di bawah kaki Tuhan, Anda boleh naikkan pujian. Misalkan Anda pengen ada keajaiban dalam hidupmu, Anda boleh naikkan pujian. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Waktu engkau ngalami masa depanmu harus kemana, bilang sama Tuhan, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kalau Anda juga gak bisa ngomong gitu ya, Tuhan aku gak tahu aku mau ngomong, cuma bisanya nangis gitu ya, sudah nyanyi aja. Roh Kudus akan lawat engkau hari ini, amin. Ya, rasakan bahwa Tuhan itu sungguh sayang. Lihat gambar ini, bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita. Waktu kita ada di dalam posisi yang sudah sesak nafas, yang bagi yang gak bisa berenang. Tapi waktu engkau lihat ada tangan yang akan menarik engkau naik ke atas. Di situ ada kekuatan yang baru yang Tuhan sediakan. Amin. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu ya. Waktu kita ini mau merdeka di dalam Kristus, Anda harus minta yang pertama adalah kebebasan dari, katakan sama-sama, kebebasan dari kebutaan. Ya, saudara, kalau Anda lihat dari slide ini dikatakan bahwa pentingnya orang percaya mampu melihat sehingga memiliki pengharapan. Kita diberikan mata oleh Tuhan saat ini, betul kita bisa melihat. Tapi banyak orang yang tidak bisa melihat pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga Anda itu stres. Tapi waktu engkau bisa menangkap pengharapan di dalam Tuhan, mata Anda terbuka, mata rohani ya yang saya katakan ya, bukan mata jasmani, mata rohani ya. Slide tolong dibuka lagi. Di sini Anda bisa lihat cerita Hagar ya. Ada satu cerita pada waktu Hagar diusir oleh Abraham. Di Kejadian 21 ayat 14 sampai 19. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air. Bapak Ibu tahu sekirbat air? Kalau zaman dulu itu kan pakai tempat gitu ya, isinya air gitu ya. Memberikan kepada Hagar, ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan menggembara di padang gurun Betseba. Ketika air yang dikirbat itu habis,
dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak karena dia udah putus pengharapan. Hagar sudah putus pengharapan. Dia merasa dia akan mati, ya. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara yang nyaring. Berikutnya, Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah ia, sebab aku akan buat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia dapat melihat sebuah sumur dan ia mengisi kirbatnya. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga dia bisa melihat. Awalnya dia bisa ngelihat nggak kalau ada sumur? Nggak ada. Makanya waktu Anda berdoa, minta Tuhan buka mata rohaniku dalam nama Yesus. Imanku ada di dalam Tuhan. Itu Anda katakan terus. Afirmasikan dalam hidup Anda, ya, sehingga Anda bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup Anda. Kalau Anda nggak pernah bisa mata rohaninya terbuka, makanya nggak ada yang terjadi dalam hidup kita, ya. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah kebebasan dalam pergumulan, ya. Jadi kalau yang tadi, kalau Tuhan sudah bebaskan kita dari kebutaan, kita akan punya hope. Kita akan punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang kedua, kebebasan dalam pergumulan, ya. Saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang memulihkan. Jadi jangan pernah Anda katakan bahwa wah Tuhan tuh mencobai saya gitu ya. Nah, jangan ya Bapak Ibu ya, ingatlah yang tadi saya katakan. Tuhan itu pernah nolong kita enggak? Tuhan yang sama akan menolong kita juga. Amin, ya. Nah, coba buka slide berikutnya. Di dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai 15, ya. Di sini dikatakan apabila seseorang dicobai, katakan apa? Janganlah ia berkata pencobaan datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, ya. Tapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut, ya. Sehingga pada waktu Anda mengalami apapun dalam hidup Anda yang merupakan kesalahan kita sendiri ya, tapi Tuhan pulihkan Anda harus cepat-cepat bertobat, saudara. Ingat, jangan jatuh lagi karena keinginan kita sendiri, ya. Jangan sampai iman kita gugur. Yang paling susah itu adalah kalau iman kita gugur, saudara. Berapa banyak orang yang dulunya pelayanan terus tiba-tiba sekarang ke gereja aja nggak pernah? Banyak loh. Kalau ada yang Anda kenal, yuk mulai diajak untuk mereka minimal beribadah ya saudara ya, supaya mereka dengar akan firman. Oke, yang ketiga. Slide-nya berikutnya, Bro David. Bebas dari masa lalu yang tidak baik, ya. Nah, di sini seringkali kita termanipulasi oleh iblis. Iblis itu sering membuat kita itu hilang pengharapan, ya, dan selalu mengungkit-ungkit hidup kita bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, kita ini orang yang enggak layak dan sebagainya. Saya ingin berikan kepada Bapak Ibu gambaran orang yang terbelenggu oleh masa lalu. Kalau Anda dibelenggu itu seperti apa, ya? Jose boleh naik ke atas, Jose, sebentar. Nah, saya mau kasih contoh Jose, ya. Ke sini pakai gitarnya. Hadap ke jemaat ya, ngadap ke jemaat, kamu pakai gitarnya, Noel tolong ke sini, dipakai, nah seperti itu ya Jose ya. Oke, saya ingin Anda boleh melihat yang dimaksud dengan terbelenggu, yang di sini nggak kelihatan Jose, agak ke tengah sini bisa. Oh kabelnya ya nggak nyampe ya, nggak dinyalain, nggak betul-betul, tetap dinyalain, jadi gini aja. Oke, tangannya Jose di sini, tangannya ke depan, sini, ke sini, nggak ke sini dulu, mau dibelenggu kok kamu. Nah, coba dibelenggu tangannya, diikat tangannya, ya. Yang saya ingin gambarkan kepada Bapak Ibu adalah orang yang mau merdeka, dia harus bebas dari belenggu, ya. Agak maju kok suaranya dengung. Anda lihat di sini, Jose saat ini masih bisa ini enggak? Masih bisa haleluya. Haleluya. Masih bisa ngomong haleluya ya.
Oke, tapi kan dia ini kan pemain bass. Ini bass ya? Bass ya, oke. Jose sekarang coba mainkan bassnya, bisa? Waduh, nggak bisa. Kenapa? Karena masih terbelenggu. Nah, terus gimana ini, coba nggak ada gunting Jose? Aman ya, ada gunting di sini. Oke Noel, tolong. Untung ada gunting di sini ya. Tolong dilepaskan dari belenggunya. Oke, sekarang mainkan alat musiknya yang paling hebat, jazz. Waduh, ya terserah lah. Ayo, coba mainkan. Yuk, mainkan. Terus. Bisa ya Bapak Ibu ya? Oke, sudah cukup. Nanti terlalu tinggi hati kalau terlalu panjang ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan, mainnya bagus. Betul? Bisa main. Waktu Anda masih terbelenggu, Anda masih bisa ngomong haleluya, masih bisa ngomong puji Tuhan, tapi sebetulnya Anda belum merdeka. Kenapa? Karena potensi Anda belum maksimal. Tapi pada waktu Tuhan sudah bebaskan kita dari belenggu, potensi Anda tuh bisa maksimal dalam hidup Anda. Amin. Ya. Jadi Tuhan Yesus tuh mau ngomong ke kita bahwa kita ini yuk kalau kita dengar firman, ya, tugas kita tuh nempel sama Tuhan. Tugas kita nempel sama Tuhan, tugas kita dengar firman dan firman itu harus masuk hidup dalam kehidupan kita. Ya, kita menghidupi firman itu sehingga masalah apapun dalam kehidupan kita kegencet yang keluar firman, ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya kalau kisah Esther, slide berikutnya tolong. Oh, gajah ya. Cerita gajah ini juga sering ya Bapak Ibu sama dengan belenggu. Gajah yang besar ini dia bisa nggak Bapak Ibu nginjek mobil? Mobilnya kecil nggak itu? Kalau dia mau ngangkat kakinya dia bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Tapi kenapa dia nggak bisa? Kalau ini yang di kebun binatang loh ya, kecuali gajah liar. Kalau gajah liar mungkin langsung Bapak Ibu. Tapi kalau gajah yang di kebun binatang, dia nggak mungkin mau ngangkat kakinya seperti ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena gajah itu sejak kecil, selalu dari dia bayi kecil, dia kakinya diikat Bapak Ibu sama rantai. Ya, diikat sama rantai dan rantai ini dipaku. Sehingga waktu dia berusaha ngangkat kakinya, dia nggak bisa. Dia merasa dia nggak bisa terus. Sampai dia besar, dia percaya bahwa kakinya itu nggak kuat. Padahal sebetulnya gajah ini sangat kuat dan powerful. Ya, so hati-hati. Iblis itu pandai memanipulasi kita. Bahwa kita itu nothing lah. Ingat, waktu kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita ini anak-anak terang. Kita ini punya kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Ya. Anda harus ingat kisah pada waktu Anda bisa nempel sama Tuhan ya. Kisah Esther dalam toko-toko Alkitab ya, kalau kita lihat slide berikutnya. Proses Tuhan dalam beberapa toko Alkitab, yang pertama Esther. Esther seorang anak yatim piatu. Ya. Tetapi Tuhan sudah punya rencana dalam hidupnya. Saat untuk menjadi ratu dia dipersiapkan dalam 12 bulan. Ruth dulunya dia adalah pengelola ladang. Tapi Tuhan waktu dia berjumpa dengan Allah, di situ Allah balikan kondisinya, dia jadi pemilik ladang. Ya, kalau Anda juga dengar cerita Yusuf. Yusuf itu dalam satu malam pada waktu dia masuk penjara. Di malam itu dia bisa mendapatkan mimpi dan dia bisa mengartikan mimpi itu, mimpi raja ya, sehingga akhirnya dia diangkat, bahkan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ya, so yang mau saya katakan adalah jangan pernah meremehkan seberapa cepat Tuhan dapat membalikan hidupmu saudara. Amin. Ya, pemain musik tolong naik ya. Jadi Bapak Ibu tugas kita cuma apa? Nempel. Ya, tugas kita nempel maka Tuhan akan memerdekakan kita dalam kehidupan kita. Waktu kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, Anda akan amazing dan kaget. Wah, ternyata cepat banget ya. Tuhan tuh bisa membalikkan keadaan saya dengan sangat cepat. Tuhan bisa balikkan keadaan saya, ya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri firman Tuhan. Oh ya, saya juga ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Seringkali dalam kehidupan kita, ya, yang tadi saya katakan bahwa kita punya banyak hal, kita belum merdeka, kita masih punya kesetresan sendiri-sendiri gitu ya. Dan mungkin Anda juga menangis di kamar Anda. Anda mengalami itu gitu ya. Yang saya ingin sampaikan adalah akan ada saatnya nanti.
air mata yang menetes, air mata yang keluar dari kita. Air matamu itu bukan lagi air mata karena engkau punya masalah, tapi air mata yang keluar karena doamu sudah dijawab Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus terlebih besar. Katakan dengan imanmu, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yes Lord, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan Yesus terlebih besar, angkat suaramu. Yesus terlebih Angkat tanganmu sebagai bukti penyerahan hidup kita bahwa Yesus yang terbesar dalam hidup kita. Ya Tuhan, di dalamku, di dalamku. amin. Benar Tuhan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus untuk firman yang telah Kau sampaikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan boleh memaknai firman dan menghidupi firman itu dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak sama lagi dalam setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan. Hati kami boleh lembut seperti tisu, kami boleh menyerap setiap firman itu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami yakin dan kami percaya firman itu hidup dalam kehidupan kami. Tidak ada sesuatu hal yang sukar dalam hidup kami, karena kami punya Allah yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang selalu ada buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nama saya Ibu Rohmat. Saya Tuhan izinkan sakit pada tanggal 15 Februari. Itu katanya awal-awalnya dari vertigo. Lah, vertigo itu dari mana asalnya sakit itu? Itu kecapean. Nah itu makanya buat Bapak Ibu, saudara semua, kalau sudah capek dilepas. Capek badan, capek pikiran, capek semuanya dilepas biar tidak terjadi vertigo. Ternyata bukan nyampe di situ tok, saudara. Vertigo itu ada berkepanjangan karena katanya survei pengisian darah ke otak itu yang kurang. Nah itu nggak lancar gitu. Nah itu bisa membuat saya kena serangan stroke juga. Atas kemurahan Tuhan, saya tetap berusaha dan mendapat doa dari Ibu Gembala, Bapak Gembala, saudara-saudari semua. Puji Tuhan, sekarang sudah baik dan saya tetap berusaha untuk selalu aktif kembali dalam pergerakan tubuh. Untuk aktif gereja mungkin belum bisa ya saudara, saya mohon maaf, belum bisa aktif, belum bisa ketemu. Saya sampai rindu, kangen, makanya saya memaksakan diri untuk saudara-saudara saya datang ke sini karena saya rindu pada beliau-beliaunya. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Menyembahmu Yesus. 시간이 벌써 이렇게 겨울을 데리고 왔네. 생각해보면 올해는 모두가 힘들었지. 보고 싶은 친구들 다들 잘 지내고 있니?
Puji nama Tuhan, saudara diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kami ingin menyambut bagi Bapak dan Ibu yang mungkin baru beribadah pertama kali di GP Lamtera. Mungkin apakah ada? Kiranya berkenan untuk perkenalan. Puji nama Tuhan, semuanya jemaat yang setia. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Oke, shalom Bapak Ibu semuanya. Senang libur panjang? Senang? Senang, jangan lupa hari ini hari ibu, ya kan? Siapa yang sudah mencium ibunya angkat tangan? Sudah. Loh cuma satu. Kurang ajar. Kalau ibumu ngamuk embuh loh saudara. Nanti pulang dari tempat ini, Mam, Happy Mother's Day. Oke? Ingat mamanya sendiri-sendiri, bukan namanya orang lain, apalagi yang lain-lain. Saudara, hari ini saya mau sharing dari hati ke hati beberapa hal yang mungkin Anda dan saya ini gak sadar bahwa selama tahun 2024 Tuhan bawa kita itu jauh daripada yang kita bayangkan dan pikirkan. Dan untuk mencapai yang namanya 2 hari mendatang saja, ada banyak hal yang Tuhan bukakan hikmat saudara. Itulah kenapa kalau nanti Anda mendengarkan program Selamat Pagi Sahabat hari Sabtu depan, saya beri tema pola pikir hidup berkelimpahan sesuai dengan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Yang bagian pertama hari Sabtu kemarin, baru hari kemarin, yang hari Sabtu depan Anda dengarkan lebih detail. Nanti saya akan sharing tentang ada 2 jenis orang Kristen saudara. Yang pertama, orang Kristen yang pertama adalah orang Kristen yang jenisnya pembangun kerajaan Allah. Otomatis setiap kali dia mendapatkan sesuatu berkat dari Tuhan, kenapa setiap kali ada masalah, ada halangan, pas harinya, pas deadline-nya jatuh tempo, Tuhan tolong. Ya karena karakternya adalah sebagai karakter pembangun kerajaan Allah. Tapi tadi yang Bu Minani cerita tentang orang yang punya karakter sakarepe dhewe, saudara, punya keinginan banyak, itu tipe jenis orang Kristen kedua. Saya tidak bicara agama yang lain, percuma, karena kita berbeda dalam pandangan, diperdebatkan ya percuma. Tapi kalau kita bicara tentang orang Kristen saja, bagi saya ada 2 jenis orang. Yang pertama pembangun kerajaan Allah, yang kedua adalah pembangun kekayaannya dia sendiri, saudara. Dua-duanya lo butuh punya karunia, enggak mungkin enggak. Dua-duanya punya karunia, kalau enggak mungkin bisa. Itulah kenapa kalau Anda memutuskan menjadi tipe yang pertama, pembangun kerajaan Allah, Anda pasti diberi karunia. Yang setuju katakan yes. Karunia untuk apa Pak? Karunia untuk mengembangkan diri Anda. Kalau Anda punya panggilan pengusaha, Anda pasti diberikan panggilan karunia mengembangkan bisnis. Kalau Anda panggilannya sebagai seorang karyawan atau staf, kerja dengan orang lain, dengan bos Anda pasti punya karunia untuk mengembangkan perusahaan di tempat Anda bekerja, saudara. Kalau Anda seorang marketing, Anda akan diberikan karunia untuk melakukan penjualan, melakukan transaksi. Kalau Anda seorang back office buat pembukuan, buat semua laporan keuangan, Anda pasti diberikan karunia untuk membuat laporan keuangan dengan teliti dan detail. Anda punya karunia apa? Desain, Anda diberikan karunia, saudara. Pasti sama Tuhan diberikan bekal karunia. Dan Anda akan mendapatkan, kalau pengusaha dapatnya keuntungan, betul ya? Dapat laba. Kalau seorang karyawan akan dapat gaji, suatu hari nanti kalau perusahaan itu sudah mulai untung akan dapat fasilitas dan sebagainya. Intinya sama-sama membangun, jadilah pembangun kerajaan Allah, bukan membangun kekayaan. Yang mau katakan saya mau. Untuk itulah butuh yang namanya pertumbuhan, saudara. Nanti kalau hari Sabtu Anda dengarkan, Anda akan paham. Setiap orang pasti kasih karunia. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sadar
Roh Kudus arahkan Anda untuk mengevaluasi apa yang kurang di tahun 2024. Siapa yang sadar melakukan banyak kesalahan di tahun 2024? Yang sadar angkat tangan. Tidak sadar rak popo. Sadar? Sadar? Oke, pertanyaan kedua. Kalau sudah sadar, mau diulangi terus atau mau berubah? Yang mau berubah angkat tangan. Yang mau diulangi terus ora popo. Nah, biasanya pokoknya ora popo. Sak karepmu. Setuju dengan saya? Mau berubah? Ada beberapa hal. Waktu saya gumuli, saudara. Nanti saat Anda datang perayaan Natal, Anda akan diberikan banyak hal, disadarkan, ini loh nak, aku tuh kurang suka dengan yang ini. Ini loh nak, aku kurang suka dengan. Bahkan sampai ibadah minggu terakhir, minggu kelima, minggu depan, saya akan melayani Anda 2 kali kebaktian. Anda akan terus disadarkan, ini loh aku kurang suka di area yang ini. Nanti sore Anda akan dilayani oleh Pak Doni. Anda belajar. Siapapun yang membawakan, Roh Kudus akan ngomong, areamu yang kurang itu di sini. Saudara, kalau Anda memutuskan untuk bertumbuh menjadi jenis orang Kristen yang membangun kerajaan Allah, Anda pasti dibangun duluan. Saya kemarin dari bersih itu takjub. Nanti Anda baru mudeng waktu ibadah perayaan Natal. Wah, bisa tampil gede, saudara, di depan Anda tuh bisa ada layarnya. Dan saya baru sadar waktu Kak Sinta ngomong gini, itu tiangnya orang loh Pak, tiangnya tuh orang. Saya lihat ke belakang, ternyata Pak Pujahandaya berdiri megangi jadi tiang, saudara. Edian, kreatif banget atau saudara, edian. Saya ngomong dalam hati Tuhan, kilo dulu nek kurang, nek segala sesuatu yang kurang, bangun kurang, apa kurang, akhirnya Pak Puja lu sampai ngadeg, ngenteni sampai Anda itu bisa menerima opening, acara openingnya saja luar biasa. Jangan terlambat, kebak kabeh tekan parkiran sebelah, Anda telat, yo salahmu dewe. Anda nggak lihat Pak Pujahandaya pas nekeling ini, salahmu dewe. Sing penting saran saya satu, jangan disenggol Pak Pujanya. Sampai nggak boleh bergerak. Saudara. Saya lihat kemarin ini kudu nangis, Tuhan. Iki rak cinta Tuhan, iki rak mungkin. Kita semua ada semua nih latihan berminggu-minggu, berhari-hari. Habis ini saya dipesan sama Bu Minar nih. Biasanya saya tuh kan habis ini acaranya adalah apa? Apa saudara? Anda kok tahu tuh loh? Wis dipesan nih, ojo mangan sih. Mari ini aku latihan angklung. Waduh, anak saya ngomong, hah? Latihan nyanyi, anak saya ngomong, Pak, aku di WA suruh latihan lagi. Waduh, tapi berkat Tuhan saudara. Ternyata tadi pagi Bu Benti masuk ruangan saya, Pak ada berkat Pak. Bu Vera WA saya, tak beli gudeg 3. Saya masih menerima berkat-berkat yang lain. Demi latihan saudara. Saudara, ada pertumbuhan yang Anda akan dibukakan. Bukakan PPT-nya. Yang pertama, Anda harus sadar. Ingat baik-baik, pasti di area-area ini. Yang pertama, apa pertumbuhan rohani dalam kehidupan rohani Anda dan saya, dalam komitmen Anda dalam melayani Tuhan. Pasti Anda akan dikasih poin. Iki loh nak, aku kira seneng nek kowe iki kurang iki. Tulis saudara. Pak, formnya kayak apa? Formnya ada di belakang. Pak, formnya aku minta. Semua boleh minta? Boleh, waktu di fotokopi banyak saudara. Anda nanti kalau dengerin khotbah nanti sore dan minggu depan 2 kali ibadah. Oh Tuhan rak seneng aku, suka sing iki. Kerohanian aku harus begini, aku harus melayani ini. Yang kedua apa? Pertumbuhan jasmani. Oh kolesterolku kok rada manteng-manteng nang kene ya. Lho kok mangan terus kok. Lah gitu kan? Oh, berarti aku kudu olahraga iki. Cateti, olahraga teratur setengah jam. Ora usah lari. Nek saya mbok suruh lari yo keju kabeh sikile. Jalan pagi saya, Pak. Saya aja keliling sama Mugas sama Koko Brandon, keliling Mugas berapa putaran sayang? 10 putaran. Ketemu sama Burudi, mana Burudinya? Nanti sore takokno. 10 putaran. Siapa di tempat ini pernah ke Mugas 10 putaran? 10 putaran? 10 putaran?
10 putaran, kenapa orang ngejak-ngejak aku? Karena kalau nggak ada temannya, males Pak. Untung ada anak saya yang paling ganteng ini. Aduh, berarti aku ki asam urat yo. Berarti aku kudu ngurangi ki yo. Tulis, Tuhan tegur di area sana. Apalagi pertumbuhan dalam keluarga. Apa yang kurang? Wah, aku mbek papa aku kurang cedhaki saiki. Wah, aku mbek mama aku saiki kurang cedhaki. Tak cuek-cueki. Tuhan tegur hatimu, tulis. Waduh. Yo, berarti 2025. Nek negurnya hari ini ya mulai hari ini dirubah, Saudara. Tulis, semua ditulis. Anakku sing nomor loro iki, mbugal iki, ternyata Tuhan ngasih caranya ngene lho. Tulis. Tenang, itu semua rahasia Anda dimasukkan amplop. Apalagi pertumbuhan dalam pekerjaan, itu tulisnya ada, tinggal nulis ada ABCD-nya apa. Wah, aku mbek bosku kita terlalu negatif thinking kok. Bendino tak dongake ndang bosku ndang kejelung bae ndang mudhar. Lho Anda ndongake ngono lho kapan Anda naik gajinya? Wong kok cerewet. Dikei hasil karyaku dicelatu terus dicelatu. Ndang mudhar ya Tuhan, ndang mudhar bae. Lah kapan Anda naik gajinya kalau bos Anda ndang mudhar udah. Mbok ya doa di Tuhan mungkin Roh Kudus ngomong gini. Doamu mbok dia kandhani, semoga bosku semakin hari semakin baik, tidak cerewet. Bosku semakin hari diberkati Tuhan. Anda punya relasi dengan siapa? Atasan Anda, bawahan Anda kurang baik. Roh Kudus ngomong, kamu sama yang itu kamu sentimen loh. Mungkin aku di hatimu tuh dicelikkan sama Tuhanku, kowe kudu perbaiki hubunganmu sama orang itu. Tulis Saudara. Dengan kolega Anda, dengan lingkungan yang lain-lain tulis. Nanti pas ibadah tutup tahun tanggal 31. Kita ibadah jam 10 malam. Ada malam pengurapan, Anda masukkan amplop, tutup yang rapat. Bawa kepada Tuhan nanti maju satu-satu, tanggal 31 malam. Tanggal 25, ingat baik-baik. Anda akan dapat berkat Tuhan banyak, Saudara. Gladi bersihnya saja, saya kudu nangis. Itu belum lagi Anda dapat es puternya, Saudara. Apalagi snacknya. Itu belum lagi, Saudara. Amin. Bangkit diri sama-sama. Mari kita berdoa. Angkat persembahanmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Anda juga bisa melalui transfer ataupun dengan QRIS. Mari kita berdoa Bapak di tangan-tangan yang terangkat. Kami sangat berterima kasih ya Tuhan. Sebelum menutup tahun 2024 ini Tuhan. Kau berikan lebih dari apa yang kami bayangkan. Tahun pelipat gandaan terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan kau ajari kami untuk melangkah lebih jauh dan lebih tinggi. Kau ajari kami detail-detailnya. Kau ajari kami arti tentang pertumbuhan. Kau ubah karakter kami Tuhan. Menjadi karakter yang mau bertumbuh seperti Kristus. Kami tahu kehidupan kami hanya bicara tentang karakter. Aku tahu 2024 kesalahanku di mana, kesalahan kami di mana. Hari ini aku ingin mengucapkan syukur kami Tuhan. Memberikan persembahan di mana saat kami punya waktu untuk memberikan persembahan yang terbaik. Ini hati kami, sucikan persembahan kami. Jadi persembahan yang berkenan dan hidup di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah segala pergumulanmu. Dan dijawab Tuhan tepat pada waktunya. Diberkatilah setiap langkahmu. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita.
Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang mau disembuhkan, dicintai, diberkati dan ditumbuhkan, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah, paling luar biasa buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga ada di rumah. Bersukacitalah, berbagailah orang yang tiap hari selalu merenungkan firman Tuhan. Melakukannya pagi, siang, dan malam. Pakai sampai kapanpun Anda disebut dengan orang-orang berbahagia. Tuhan memberkati. Sampai ketemu dengan selamat pagi sahabat dari Sabtu depan. Dan kita ketemu hari Minggu 2 kali ibadah minggu depan.